wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hilya Munawaroh, NIM 170210101127 dari Pendidikan Matematika Universitas Jember. Halo semua, bagaimana kabar kalian saat ini? Ibu harap kabar kalian sehat semua ya. Tetapi jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yaitu apabila kalian keluar rumah, jangan lupa wajib menggunakan masker ya. Dan jaga jarak dari tempat keramaian. Dan apabila kalian beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk membawa hand sanitizer ataupun sering melakukan cuci tangan. Karena sebaik-baiknya kalian perlu menjaga diri kalian sendiri agar terhindar dari virus corona. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Sebelum kita masuk ke materi kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tahu kali ini kita akan membahas apa? Iya, benar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab himpunan, yaitu pada subbab operasi himpunan. Dan tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan mengenai operasi himpunan dan menyelesaikan permasalahan terkait operasi himpunan. Sebelum membahas materi operasi himpunan, apakah kalian masih ingat apa itu himpunan? Iya, benar. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Yang dimaksud dari didefinisikan dengan jelas yaitu kita dapat menyebutkan mana saja anggota yang termasuk pada himpunan tersebut dan mana saja yang bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Dan kalian harus ingat ya, jika tidak semua kumpulan merupakan himpunan. Pada materi bab sebelumnya, kalian sudah mengenal mengenai operasi bilangan. Sama halnya dengan operasi bilangan, himpunan juga bisa dioperasikan satu sama lain. Ada berapa macam operasi pada himpunan? Apa ada yang tahu? Iya, benar. Operasi pada himpunan ada 4 ya. Yang pertama yaitu irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga yaitu selisih, dan yang keempat adalah komplement. Yang akan kita bahas pertama yaitu irisan himpunan. Perhatikan masalah berikut ini. Budi dan Ani sedang berada di toko alat tulis. Budi membeli ballpoint, pensil, dan penggaris. Sedangkan Ani membeli pensil, penghapus, dan penggaris. Jika himpunan A adalah kumpulan alat tulis yang dibeli oleh Budi dan himpunan B adalah kumpulan alat tulis yang dibeli oleh Ani, maka dapatkah kalian menyebutkan anggota dari masing-masing himpunan tersebut? Yang kedua, apakah ada anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut? Mari kita selesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui A adalah himpunan alat tulis yang dibeli oleh Budi dan B adalah himpunan alat tulis yang dibeli oleh Ani. Dan untuk nomor 1 yaitu anggota dari masing-masing himpunan tersebut adalah himpunan A beranggotakan ballpoint, pensil, dan penggaris. Himpunan B beranggotakan pensil, penghapus, dan penggaris. Yang nomor 2, anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut. Untuk mengetahui apakah ada anggota yang sama, kita perlu membandingkan satu persatu antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yaitu apakah ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Mari kita bandingkan antara himpunan A terhadap himpunan B. Anggota himpunan A adalah ballpoint, pensil, dan penggaris. Apakah ballpoint merupakan anggota himpunan B? Jawabannya tidak. Apakah pensil merupakan anggota himpunan B? Jawabannya iya. Apakah penggaris merupakan anggota himpunan B?
Jawabannya iya. Jadi dari hasil membandingkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B diperoleh dua anggota himpunan yang sama, yaitu pensil dan penggaris. Begitupun sebaliknya, apabila kita membandingkan anggota himpunan terhadap anggota himpunan A, maka diperoleh anggota himpunan yang sama adalah pensil dan penggaris. Dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan mengenai irisan himpunan, yaitu misalkan S adalah himpunan semesta. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Irisan himpunan dilambangkan seperti huruf N kecil atau huruf U kebalik, yaitu seperti ini. Dan notasinya yaitu A irisan B adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Agar lebih jelas, perhatikan gambar diagram Venn berikut ini. Pada himpunan S memuat himpunan A dan himpunan B, di mana A irisan B adalah daerah yang diarsir, yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Contohnya yaitu diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15 dan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Serta B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Tentukan A irisan B. Maka penyelesaiannya yaitu kita sebutkan terlebih dahulu anggota-anggota pada masing-masing himpunan. Himpunan S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Dan himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Serta himpunan B beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka untuk menentukan A irisan B, kita bandingkan terlebih dahulu anggota himpunan A terhadap anggota himpunan B, yaitu anggota himpunan A 1, 3, 5, 7, dan 9. Apakah 1 termasuk pada anggota himpunan B? Jawabannya tidak. Kemudian, apakah 3 termasuk anggota himpunan B? Jawabannya iya. Apakah 5 termasuk anggota himpunan B? Jawabannya iya. Kemudian, apakah 7 termasuk anggota himpunan B? Jawabannya iya. Dan apakah 9 termasuk anggota himpunan B? Jawabannya tidak. Maka A irisan B beranggotakan 3, 5, dan 7. Dan apabila kita gambar dengan diagram Venn, gambarnya akan seperti ini, di mana himpunan S memuat himpunan A dan himpunan B. Kemudian anggota yang sama kita tuliskan pada bagian tengah, yang artinya anggota tersebut merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian kita tuliskan anggota yang tersisa dari himpunan A pada lingkaran himpunan A, dan anggota yang tersisa pada himpunan B kita tuliskan pada lingkaran himpunan B. Dan untuk anggota semesta yang tidak termasuk pada himpunan A dan himpunan B, maka kita tuliskan pada luar lingkaran himpunan A dan himpunan B, tapi masih di dalam lingkaran himpunan semesta. Lalu kita arsir anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Jadi daerah yang diarsir merupakan anggota dari himpunan A irisan B. Selanjutnya yaitu permasalahan terkait gabungan himpunan. Perhatikan permasalahan berikut ini. Diva dan Lia akan membuat acara makan-makan bersama. Diva membawa makanan nasi putih, ayam goreng, mie goreng, dan kerupuk. Sedangkan Lia membawa nasi putih, capcay,
ikan goreng, dan kerupuk. Dapatkah kalian menentukan anggota dari masing-masing himpunan makanan yang dibawa oleh Diva dan Lia? Ada berapa banyak macam makanan untuk acara tersebut? Apabila makanan yang dibawa oleh Diva dan Lia digabung, mari kita selesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Misalkan P adalah himpunan makanan yang dibawa oleh Diva, dan T adalah himpunan makanan yang dibawa oleh Lia. Maka, anggota dari masing-masing himpunan adalah himpunan P beranggotakan nasi, ayam goreng, mie goreng, dan kerupuk. Dan himpunan T beranggotakan nasi, capcay, ikan goreng, kerupuk. Apabila makanan yang dibawa oleh Diva dan Lia digabung, maka diperoleh anggota himpunan sebagai berikut. Untuk menentukannya, kita tuliskan terlebih dahulu semua anggota himpunan P, yaitu nasi, ayam goreng, mie goreng, dan kerupuk. Dan kemudian kita tuliskan juga semua anggota himpunan T, yaitu nasi, capcay, ikan goreng, dan kerupuk. Tetapi pada himpunan T, nasi dan kerupuk tidak perlu dituliskan lagi. Karena nasi dan kerupuk pada himpunan T sama halnya makanan yang sama pada himpunan P, sehingga dapat kita tulis satu kali saja. Jadi banyak macam makanan untuk acara tersebut ada 6 macam. Maka dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan mengenai gabungan himpunan, yaitu misalkan S adalah himpunan semesta. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya anggota S, yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan himpunan dilambangkan seperti huruf U, yaitu seperti ini, dan apabila dinotasikan yaitu A gabungan B adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen A atau X elemen B. Agar lebih jelas, perhatikan gambar diagram Venn berikut ini. Pada himpunan S memuat himpunan A dan himpunan B, di mana A gabung B yaitu daerah yang diarsir, yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Contohnya yaitu, diketahui A adalah himpunan bilangan genap lebih dari 2 dan kurang dari 10, dan B adalah himpunan bilangan cacah lebih dari 3 dan kurang dari 9. Tentukan A gabungan B. Maka penyelesaiannya yaitu, kita sebutkan semua anggota pada masing-masing himpunan. Pada himpunan A beranggotakan 4, 6, dan 8. Dan pada himpunan B beranggotakan 4, 5, 6, 7, 8. Maka A gabung B adalah, kita tuliskan terlebih dahulu anggota himpunan A, yaitu 4, 6, dan 8. Kemudian kita tuliskan anggota himpunan B, yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8. Dapat kita lihat pada anggota himpunan A terdapat anggota yang sama dengan anggota himpunan B, sehingga kita tuliskan satu kali saja, yaitu 4, 6, dan 8. Maka A gabung B beranggotakan 4, 5, 6, 7, dan 8. Apabila digambar dengan diagram Venn, gambarnya akan seperti ini, di mana himpunan S memuat himpunan A dan himpunan B. Kenapa lingkaran himpunan A di dalam lingkaran himpunan B? Karena semua anggota himpunan A merupakan bagian dari anggota himpunan B. Lalu, kita tuliskan anggota himpunan A pada lingkaran himpunan A. Dan untuk anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A, kita tulis pada lingkaran himpunan B, yaitu seperti ini. Maka A gabungan B adalah semua anggota himpunan yang ada pada himpunan A dan himpunan B. Atau A gabungan B merupakan daerah yang diarsir. Yang selanjutnya yaitu permasalahan ketiga yang berkaitan dengan selisih himpunan. Perhatikan permasalahan berikut ini.
Di wilayah RT 2 terdapat penduduk yang memelihara hewan ternak. Pak Harto dan Pak Ahmad merupakan penduduk RT 2. Pak Harto memiliki hewan ternak, ayam, burung, dan kelinci. Pak Ahmad memiliki hewan ternak, bebek, kambing, sapi, dan burung. Jika himpunan A merupakan kumpulan hewan ternak milik Pak Harto dan himpunan B adalah kumpulan hewan ternak milik Pak Ahmad, dapatkah kalian menyebutkan anggota dari masing-masing himpunan tersebut? Dan tentukan hewan ternak milik Pak Harto tetapi bukan milik Pak Ahmad. Serta tentukan hewan ternak milik Pak Ahmad tetapi bukan milik Pak Harto. Untuk penyelesaiannya, mari kita selesaikan bersama-sama. Diketahui, A adalah himpunan hewan ternak milik Pak Harto dan B adalah himpunan hewan ternak milik Pak Ahmad. Anggota dari masing-masing himpunan adalah: himpunan A beranggotakan ayam, burung, kelinci. Himpunan B beranggotakan bebek, kambing, sapi, burung. Hewan ternak milik Pak Harto tetapi bukan milik Pak Ahmad, yaitu sebagai berikut. Untuk menentukannya, kita tuliskan semua anggota himpunan A dan himpunan B. Pada himpunan A beranggotakan ayam, burung, dan kelinci. Dan pada himpunan B beranggotakan bebek, kambing, sapi, dan burung. Karena yang kita cari adalah hewan milik Pak Harto tetapi bukan milik Pak Ahmad, maka hewan yang sama kita kurangkan pada anggota himpunan milik Pak Harto. Apakah kalian tahu hewan apa yang sama? Hewan yang sama pada himpunan A dan himpunan B adalah burung. Maka hewan ternak milik Pak Harto kita kurangi dengan hewan burung. Sehingga hewan ternak milik Pak Harto tetapi bukan milik Pak Ahmad adalah ayam dan kelinci. Begitu juga dengan hewan ternak milik Pak Ahmad tetapi bukan milik Pak Harto, yaitu hewan milik Pak Ahmad kita kurangi hewan burungnya. Maka hewan ternak milik Pak Ahmad tetapi bukan milik Pak Harto adalah bebek, kambing, dan sapi. Sehingga dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai selisih himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, maka selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan yang bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan dilambangkan dengan tanda pengurangan. Dan apabila dinotasikan, A selisih B adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen A dan X bukan elemen B. B selisih A adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen B dan X bukan elemen A. Agar lebih jelasnya, kita lihat gambar diagram Venn berikut ini. Himpunan S memuat himpunan A dan himpunan B, di mana A selisih B adalah daerah yang diarsir, yang merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Begitu juga dengan B selisih A, yaitu daerah yang diarsir, yang merupakan anggota himpunan B tetapi bukan anggota himpunan A. Yang terakhir yaitu perhatikan permasalahan berikut yang terkait mengenai komplement himpunan. Mata pelajaran di kelas 7 diantaranya matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, agama, seni budaya, dan PKN. Laura dan Nelly merupakan siswa kelas 7. Laura menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Sedangkan Nelly menyukai mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa daerah. Dapatkah kalian menentukan anggota dari masing-masing himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Laura dan Nelly? Nomor 2, tentukan mata pelajaran kelas 7 yang bukan termasuk mata pelajaran yang disukai oleh Laura. Dan yang nomor 3, tentukan mata pelajaran kelas 7 yang bukan termasuk mata pelajaran yang disukai oleh Nelly.
Mari kita selesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Misalkan, S adalah himpunan mata pelajaran kelas 7. A adalah himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Laura. Dan B adalah himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Nelly. Maka anggota dari masing-masing himpunan adalah himpunan S beranggotakan IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Agama, Seni Budaya, dan PKN. Himpunan A beranggotakan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Dan himpunan B beranggotakan IPA, Matematika, dan Bahasa Daerah. Mata pelajaran kelas 7 yang bukan termasuk mata pelajaran yang disukai oleh Laura, yaitu untuk menentukannya kita tulis terlebih dahulu semua anggota himpunan S, yaitu IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Agama, Seni Budaya, dan PKN. Kemudian kita cocokkan dengan anggota himpunan A atau himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Laura. Apakah matematika termasuk dalam mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya iya. Apakah IPA termasuk dalam mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya tidak. Apakah IPS termasuk mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya tidak. Apakah Bahasa Indonesia termasuk mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya iya. Apakah Bahasa Inggris termasuk dalam mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya iya. Apakah Bahasa Daerah termasuk mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya tidak. Apakah Agama termasuk mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya tidak. Apakah Seni Budaya termasuk mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya tidak. Apakah PKN termasuk dalam mata pelajaran yang disukai oleh Laura? Jawabannya tidak. Maka dapat kita lihat mata pelajaran kelas 7 yang tidak disukai oleh Laura yaitu IPA, IPS, Bahasa Daerah, Agama, Seni Budaya, dan PKN. Begitu juga dengan yang nomor 3, yaitu mata pelajaran kelas 7 yang bukan termasuk dalam mata pelajaran yang disukai oleh Nelly, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Agama, Seni Budaya, dan PKN. Sehingga dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan mengenai komplement himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, maka komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota himpunan A. Komplement himpunan dilambangkan dengan huruf C yang dipangkatkan, yaitu yang dinotasikan A komplement adalah himpunan X, sedemikian sehingga X elemen S tetapi X bukan elemen A. Agar lebih jelas, perhatikan gambar diagram Venn sebagai berikut. Himpunan S memuat himpunan A dan himpunan B, di mana A komplement adalah gambar yang diarsir, yang merupakan semua anggota himpunan S tetapi bukan anggota himpunan A. Dan B komplement adalah daerah yang diarsir, yang merupakan semua anggota himpunan S tetapi bukan anggota himpunan B. Anak-anak, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan dari video ini? Apakah kalian sudah paham atau masih ragu-ragu? Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan sendiri di rumah. Apabila kalian memiliki waktu luang ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.